melanjutkan pelajaran kita. Seharusnya kelas kita tinggal 2 kali, 3 kali lagi selesai. Anda lulus. Sudah tinggal sedikit lagi ya. Semester ini kan berakhir mungkin pertengahan Juni. Kalaupun masih ada waktu kosong, nanti guru pendamping yang akan mengisinya. Baik, mari kita lanjutkan demi menghemat waktu. Silakan dibaca yang kuning. Di antara semuanya, kesadaran mata dan lain-lain, masing-masing hanya mengambil satu objek, berturut-turut objek, bentuk, dan seterusnya. Yang bawahnya. Tetapi trio elemen batin mengambil 5 objek, dimulai dari objek bentuk. Benar ya, dimulai dari sini ya. Minggu lalu belum kan? Ini kayak rangkuman ini. Ya. Mari kita lihat yang kalimat yang berwarna kuning di antara semuanya. Jadi kesadaran mata dan lain-lain itu artinya kesadaran panca indera yang lain juga ya. Kesadaran telinga, hidung dan seterusnya, masing-masing itu hanya mengambil satu objek. Berturut-turut objeknya adalah objek bentuk, suara, kemudian ganda dan seterusnya. Aroma atau bau dan seterusnya ya. Kita udah belajar objeknya masa lalu, masa depan atau masa gitu sih. Hah? Masa selalu, masa kini. Bisa masa lalu? Tidak bisa ya. Jadi objek panca indera selalu masa kini. Ada berapa kesadaran mata? 2. Kenapa? Karena matanya 2. Buah karma baik dan karma buruk ya. Jadi masing-masing mengambil objek yang berbeda. Kalau buah karma baik sedang berbuah lewat mata, berarti objeknya kategorinya apa? Menyenangkan. Kalau buah karma buruk yang sedang berbuah, maka objeknya tidak menyenangkan. Ya, nanti di bab keempat kita akan lebih detail lagi masuk ke klasifikasi objek berdasarkan proses kognitif gitu. Dan saya harap Anda sudah tahu apa yang disebut objek masa kini, tahu ya? Masih berlangsung berarti. Sudah ya? Ya, jadi jangan bingung lagi ya untuk membedakan objek masa lalu, masa kini dan masa depan ya. Kemudian trio elemen batin, apa saja itu trio elemen batin? Panca dwara wajana dan 2 sampati jana cita. Dia mengapit kesadaran panca indera kan? Selalu kan pada saat kesadaran panca indera muncul, dia diapit oleh manodhatu, elemen batin ya. Jadi artinya apa? Elemen batin bisa muncul di proses kognitif pintu panca indera manapun kan, pintu mata, pintu telinga dan seterusnya kan. Artinya manodhatu bisa mengambil 5 objek panca indera, paham ya? Dan 5 objek tersebut masa kini, masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa kini. Jadi Anda ini mungkin karena belum sampai ke bab 4, tapi nggak apa-apa saya sampaikan sekarang. Di dalam satu proses kognitif kan ada arus kesadaran muncul lenyap itu kan, dimulai dari tidak bawangga masa lalu, kemudian bawangga bergetar dan bawangga yang memutus ya, terputus, kemudian panca dwara wajana, caku winyana dan seterusnya. Itu kan itu satu rangkaian proses kognitif. Di dalam satu rangkaian proses kognitif yang diagramnya sudah pernah saya sampaikan, itu objeknya hanya 1, tidak bisa 2 objeknya. Jadi kalau proses kognitif pintu mata mengambil objek bentuk ya semua cita kecuali bawangga, dari panca dwara wajana sampai mungkin tadara mana mengambil objek bentuk dan selalu juga masa kini gitu ya. Jadi manodhatu trio
elemen batin mengambil 5 objek dimulai dari objek bentuk. Artinya dimulai dari objek bentuk bukan berarti Anda memahaminya berarti Manodatu habis mengambil objek bentuk kemudian mengambil suara, kemudian mengambil ganda, rasa dan seterusnya. Enggak. Ini hanya enumerasi aja, penguraian dari 5 objek dimulai dari objek bentuk. Artinya apa? Dia bisa mengambil objek bentuk, suara, ganda dan seterusnya. Ya, saya rasa sudah mudah sekali sih. Harusnya tidak usah saya ajarkan juga Anda udah. Mari dibaca lagi. Yang kuning. Resultan lingkup indrawi, sisanya dan kesadaran tersenyum selalu mengambil objek lingkup indriawi. Resultan lingkup indrawi sisanya. Berarti apa ini? Tadara mana nih? Dan kesadaran tersenyum selalu mengambil objek lingkup indrawi, ya. Mari kita lihat dari kitab subkomentarnya Wibawinitika. Resultan lingkup indrawi sisanya itu yaitu 11 resultan lingkup indriawi sisanya, yaitu tadara mana kan ini ya. Kecuali sepasang kesadaran panca indera dan yang menerima, ini kalimat dari subkomentarnya itu dalam kurung udah saya ringkaskan, berarti 11 tadara mana. Kemudian 11 tadara mana dan 1 hasitu pada cita mengambil objek lingkup indriawi. Sangat mudah, lingkup indriawi itu para mata damanya atau realitas hakikinya adalah 54 cita lingkup indriawi kan. Cetasikanya yang bisa bergabung berapa? Semuanya bisa 52 dan 28 rupa, itu lingkup indriawi. Nibbana dan konsep tidak termasuk di dalam objek lingkup indriawi, ya. Bahkan nanti di bab keempat Anda akan belajar tentang hukum tadara mana. Hukum tadara mana artinya tadara mana muncul itu sesuai hukumnya. Hukumnya ada 3 kalau enggak, berkaitan dengan makhluk yang ada di kamawacara bumi, kemudian objeknya juga objek kamawacara, jawananya juga jawana kamawacara, kamawacara jawana. Ada 3 hukum itu. Jadi tadara mana selalu muncul di makhluk kama wacara bumi, dan jawananya juga kama jawana. Yang berikutnya 12 akusala cita dan 8 kama wacara jawana nyana wipayuta. Jadi ada berapa itu? 8 kama wacara jawana nyana wipayuta. Berarti apa saja? Maha kusala nyana wipayuta 4 dan maha kiriya nyana wipayuta, mengambil semua objek kecuali lokutera cita dan nibbana. Nah, Anda cermati pelan-pelan ya. Itu kata lainnya objeknya apa? Lokia. Ya. Hanya mengambil objek duniawi, lokia, berarti 81 cita, 52 cetasika yang terkait, kemudian 28 rupa dan panyati. Kenapa dia tidak bisa mengambil lokutera objek? Tidak bisa mengambil objek maga, pala, nibbana. Karena nyana wipayuta, kesadarannya ciri karakteristiknya bodoh kan? Ya, tidak cerdas, kira-kira seperti itu perumpamaannya. Jadi tidak mampu mengambil lokutera aramana, objek-objek lokutera, ya. Jadi dengan kata lain, untuk bisa mengambil objek lokutera dan nibbana, maka pala dan nibbana, maka kalaupun mahakusala dia harus disertai dengan pengetahuan nyana sam payuta. Kalau mahakirianya juga harus mahakiriya yang nyana sam payuta. Mahakusala cita muncul di batin siapa? Putrujana dan sekha. Ya, Putrujana itu orang yang belum tercerahkan, belum mencapai magga pala sama sekali, dan sekha itu adalah seseorang yang masih harus berlatih lagi. Artinya dia sudah mencapai magga pala tapi masih ada latihan yang harus diteruskan karena belum mencapai tingkat kesucian arahat. Non arahat berarti sekha. Sekha yang masih harus berlatih lagi, kira-kira gitu. Yang masih harus berlatih.
artinya. Jadi dia merujuk kepada individu yang sudah Arya, sebenarnya sudah suci, sudah mulia, tetapi masih ada tugas yang belum selesai. Jadi ini merujuk kepada Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami, ya. Batin atau kesadaran mereka belum Mahakirya. Mahakirya hanya muncul di batin Buddha dan Pacceka Buddha serta Arahat. Bagus. Ya, kesadaran tersenyum, yaitu kesadaran senyuman untuk siapa? Buddha dan Arahat, Pacceka Buddha juga, ya. Muncul dengan 6 jenis objek terbatas, ya. Jadi pada saat situ pada cita muncul, karena dia ahituka cita kan, ya. Di dalam kitab sub komentar diberi contoh seorang arahat misalkan sedang bersuka cita melihat objek bentuk, objek mata yang cocok untuk bermeditasi. Jadi misalkan beliau masuk ke hutan, ketemu dengan hutan yang kondusif, quiet, hening, nggak banyak suara, jauh, tidak terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan penduduk desa, kemudian cuacanya juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian mudah untuk berpindah patah, ya. Terus ada juga sumber mata air. Nah, beliau tersenyum. Meskipun hutan sumber mata air itu panyati, tetapi yang di sini yang dilihat bukan panyatinya, bukan konsepnya, tetapi objek bentuk, ya, itu materi. Nanti di bab ke-6 Anda akan belajar tentang objek bentuk. Berbeda, objek bentuk itu bukan hutan. Objek bentuk adalah hasil perasan yang terakhir dari hutan tadi, ya, atau paramata dhammanya, realitas hakiki dari hutannya itu. Kalau dia sebagai objek mata maka disebut sebagai objek bentuk. Jadi pada saat melihat objek bentuk yang cocok untuk bermeditasi, beliau tersenyum. Pada saat itu Hasitupada muncul. Atau mendengar suara berisik di tempat yang memperdagangkan barang dagangan di pasar, beliau berbahagia bukan karena untuk merendahkan mereka, tetapi beliau merenung bahwa mereka yang sedang tertawa berisik seperti itu, ya, bercakap-cakap ke sana kemari, itu karena didorong oleh akusala cita. Ya, maka beliau merenungkan bahwa beliau sudah terbebas dari akusala cita dan beliau merasakan kebahagiaan tersebut, tersenyum simpul dengan Hasitupada cita. Atau beliau tersenyum bahagia mencium harum bau dupa pada saat melakukan persembahan di tempat pemujaan. Atau pada saat merasakan makanan yang enak, beliau tersenyum bahagia karena merasa telah membagikan makanannya kepada sesama biku temannya. Merasakan objek sentuhan, beliau tersenyum bahagia karena telah memenuhi kewajiban membersihkan pelataran. Jadi di dalam kitab komentar di Dhammasanggani diberi contoh, kita sebagai biku kalau tinggal di wihara, hutan atau di kota itu mempunyai tugas setiap pagi, setiap sore untuk menyapu halaman. Jadi pada saat kita arahat beliau sudah menyelesaikan tugas hariannya, kemudian pada saat mau mengembalikan sapu, tangannya menyentuh sapu dan beliau berbahagia merenungkan bahwa tugas sudah selesai, maka pada saat itu Hasitupada muncul. Yang terakhir tersenyum bahagia pada saat merenungkan kehidupan masa lampaunya, bahwa pada akhirnya beliau sudah berhasil untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu menghancurkan asawa atau menghancurkan kotoran-kotoran batin, noda-noda batin. Ya, jadi itu contoh-contoh kemunculan Hasitupada pada batin arahat. Kalau Putu Jana tersenyumnya dengan cita yang mana? Loba, mula, cit, kebanyakan. Kalau senyumnya kecut, dosa, mula. Senyum aja kecut, apalagi nggak senyum, ya. Mari kita lanjutkan. Silahkan dibaca. Kesadaran yang tidak baik dan impuls lingkup indriawi tidak terkait dengan pengetahuan mengambil semua objek kecuali adi duniawi. Impuls lingkup indriawi tidak terkait dengan pengetahuan, itu yang mana? Nyana Wipayut ada berapa berarti? Hah?
8 maha kusala dan maha bagus. Oh, udah pinter. Ini 12 akusala cita dan 8 kama wacara jawana yang tidak terkait dengan pengetahuan. Karena secara alamiah bodoh nih ketemu kan. Jalak bawa ya, tidak bisa muncul mengambil objek lokutra dhamma. Akusala cita bisa mengambil objek kama wacara ramana. Kama wacara, ini salah ini. Harusnya kama wacara aramana. Disambung. Mahagata ramana, panyatta ramana. Akusala cita bisa mengambil objek kama wacara ramana, mahagata ramana, panyatta ramana. Ya. Ada di tabel ini kan. Kalau Anda kesulitan di tabel yang sudah saya bagikan harusnya ada yang ada angka 20 cita, kemudian 6 cita, berapa lagi 25 cita gitu ya. Anda cermati, akusala cita itu lihat. Dia tidak bisa hanya lokutra dhamma saja kan? Berarti akusala cita bisa mengambil objek mahagata enggak? Bisa kan? Mengambil objek jana, kesadaran jana bisa enggak? Bisa kan? Contohnya bagaimana? Kok aku salah cita kok mengambil objeknya kesadaran jana? Bagaimana ini? Kesadaran jananya siapa? Dia. Jadi dia dulunya meditasi sudah pernah mencapai jana. Kemudian sudah saat ini berkali-kali sudah dicoba, dia gagal terus mencapai jana. Kemudian dia merenungkan, mengkilas balik pengalaman masa lalunya pada saat mencapai jana, masih ingat, dan dia mengingatnya dengan dosa mula cita, jengkel. Kenapa saya sekarang nggak bisa? Kira-kira seperti itu ya. 12 akusala cita juga termasuk kesadaran yang terkait dengan pandangan salah. Dia bisa mengambil juga objek-objek tersebut ya, pada saat dia melekatinya, menganggapnya jana itu adalah bersatu dengan alam semesta. Wah, ini kebahagiaan yang tertinggi, ini dia Tuhan dan seterusnya. Itu pandangan salah kan? Ya, jadi pada saat itu didik sampayutanya yang muncul. Mari kita lihat 8 kama wacara jawana yang tidak terkait dengan pengetahuan itu munculnya di batin putu jana dan seka. Oh, termasuk arahat karena ada mahakirya kan? Ya. Jadi arahat juga bisa muncul. Objeknya lingkup indriawi, parita dhamma. Misalkan muncul pada saat Anda merenungkan kemurahan hati. Kemarin pada saat perayaan Hari Waisak Anda berdana, kemudian hari ini Anda mengingatnya kembali, ya. Maka pada saat itu bisa jadi Anda mengingatnya dengan loba mula cita. Bisa enggak? Atau dengan dosa mula cita, aduh kemarin dananya kegedean ya, harusnya jangan gede-gede. Nah, menyesal. Kalau menyesal dengan apa? Mahakusala. Dosa mula kan. Aduh kemarin jagoan saya kalah. Nah, sedih. Merenungkan kemurahan hati atau mendengarkan dhamma tanpa perhatian yang penuh ya, misalkan ini kan nyana wipayuta kan, tidak terkait dengan pengetahuan kan. Anda saat ini sedang mendengarkan penjelasan saya tapi tidak memperhatikan secara penuh, pikirannya melamun ke sana sini, lari ke sana ke sini, udaca ya, udaca atau ragu-ragu, wicikica. Nah, kelihatannya aja mendengarkan dhamma, padahal yang mendengarkan aku salah cit. Statusnya di Facebook Mahakusala. Ya enggak, yang penting kan status gitu. Aslinya apa enggak penting, yang penting eksis. Merenungkan objek yang lebih tinggi itu pada saat mengkaji kembali pencapaian jana yang dikuasainya. Bisa juga dia dengan mahakusala, bisa. Ya, tapi dengan akusala cita juga bisa. Kira-kira seperti itu. 8 kama wacara jawana yang tidak terkait dengan pengetahuan bisa muncul di putu jana, seka dan arahat. Diulangi lagi pada saat misalkan melihat objek konsep. Bagaimana itu? Jadi pada saat mempersiapkan meditasinya dengan menggunakan kasina, artinya
Kalau Anda bermeditasi, katakanlah Anda sudah menguasai jhana. Jhana kan baru tercapai mungkin setelah Anda 1 jam duduk, baru masuk ke dalam jhana. Tapi dari pertama duduk sampai menit ke-60 kan itu yang disebut preliminary, pekerjaan persiapan. Anda sedang mempersiapkan meditasinya, sedang KRL terus kan, kendor rileks lepas, kendor rileks lepas 1 jam gitu. Yang kendor rileks lepas itu siapa? Bisa Mahakusala. Tapi di sini konteksnya bisa dalam hal ini yang tidak terkait dengan pengetahuan. Kenapa? Karena Anda tidak terlalu penuh perhatian terhadap KRL-nya, kendor rileks lepas, pikiran juga masih tidak tahu awal dan akhirnya, tidak sadar ini nafas masuk atau nafas keluar gitu. Jadi tidak ada pengetahuan yang muncul. Maka pada saat itu yang muncul jawananya adalah kama wacara jawana Mahakusala, yang nyana vipayuta, yang tidak terkait dengan pengetahuan karena tidak penuh perhatian, kemudian tidak tahu apa yang sedang terjadi, awal nafas akhir nafas tidak tahu. Sering kan Anda bermeditasi, awal nafas, akhir nafas tidak tahu kan bahwa nafas masuk dan nafas keluar itu anicca? Nggak tahu kan, nggak peduli kan. Nah pada saat itu yang mengamati adalah nyana vipayutta. Kalau Anda tahu ini adalah anicca, nafas masuk, nafas keluar anicca, maka itu nyana sampayutta, terkait dengan pengetahuan. Anda tahu bahwa nafas mempunyai awal dan mempunyai akhir. Itu. Makanya ini pentingnya Abhidhamma. Nah kita bermeditasi kan harus tujuan kita mengembangkan kebijaksanaan kan. Makanya yang Mahakusala Nyana Sampayutta yang terkait dengan pengetahuan harus yang dipakai untuk bermeditasi. Jadi kita harus bermeditasi dengan Mahakusala Nyana Sampayutta, bukan Mahakusala Nyana Vipayutta, tidak tahu ini awal akhirnya apa. Atau bahkan tidak juga kita bermeditasi dengan Akusala Citta. Seringkali yang bermeditasi Akusala Citta kan sampai keringetan gitu. Itu menahan amarah mungkin. Jadi begitu ya penjelasannya. Jadi kama wacara jawana yang 8 juga bisa mengambil objek konsep pada saat mempersiapkan bermeditasi untuk mencapai jhana dengan menggunakan kasina. Ya, kasina itu lingkaran gitu, kira-kira 20 cm diameter atau 30 cm diameter, bisa diberi warna biru, kuning, merah, putih salah satu, diletakkan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, kemudian kita pelototin gitu, kayak jam ini kan, tetapi berwarna biru, kuning, merah atau putih ya. Kemudian kita mencoba untuk persepsi kita mencoba untuk memotret kasina tersebut. Kemudian kita pejamkan mata kita sampai gambar itu tadi tercermin pada saat kita menutup mata. Itulah yang disebut konsep. Ya. Jadi pada saat itu Mahakusala Nyana Vipayutta atau Sampayutta mengambil objek konsep. Baik. Mari dibaca lagi. Kesadaran baik lingkup indriawi yang terkait dengan kebijaksanaan dan pengetahuan langsung yang baik disebut jhana kelima, mempunyai semua objek kecuali jalan dan buah arahata. Pengetahuan langsung yang baik itu bahasa palinya adalah abhinya kusala atau kusala abhinya. Anda bolak-balik gak apa-apa. Abhinya, pengetahuan langsung atau pengetahuan atau kesaktian ya, tapi konteksnya jadi abhinya, kesaktian itu adalah dibagi dua. Kesaktian duniawi ada 5 yang seperti yang sudah pernah saya sampaikan di kelas yang lalu ya, misalkan apa, merubah bentuk dari 1 menjadi 1000, dari 1000 kembali 1 lagi, kemudian mata dewa, telinga dewa, membaca pikiran orang lain dan seterusnya. Itu adalah kesaktian duniawi, abhinya duniawi. Tapi ada juga abhinya yang adi duniawi. Ya, abhinya yang adi duniawi itu adalah abhinya yang mengetahui bahwa asawa sudah dihancurkan. Jadi abhinya yang muncul di batin seseorang yang mencapai tingkat kesucian arahat, beliau tahu bahwa asawa sudah dihancurkan. Kina sawa, biasanya kalau seseorang mencapai tingkat kesucian arahat itu kan ekspresinya itu kan kira-kira katang karaniang wusitang brahmacaryang gitu. Kina sawa. Jadi done what should be done.
kehidupan suci telah dijalani. Kina asawa, asawa sudah dihancurkan, sudah dipotong. Noda-noda batin sudah dipotong ya. Jadi mari kita teliti lagi yang berwarna kuning. Kesadaran baik lingkup indriawi yang terkait, kali ini terkait dengan kebijaksanaan. Nyana sampayuta 4. Berarti ada berapa? 4 kan? Karena ini kesadaran baik kan? Dan pengetahuan langsung yang baik yang disebut jana kelima ya. Jadi abinya kusala atau kusala abinya, kesaktian yang muncul di batin seorang putu jana atau seka yang non arahat ya, itu sesungguhnya adalah kesadaran rupa wacara jana yang kelima yang dilatih secara khusus. Bukan rupa wacara jana kelima yang normal, tetapi yang sudah dilatih dengan khusus. Artinya apa? Untuk bisa mencapai abinya, yang bersangkutan harus menguasai semua jana dulu, 8 jana ya, dikuasai dengan latihan-latihan yang sedemikian rupa. Sangat rumit kalau di Wisuddhimagga itu misalkan pada saat dia sudah menguasai 8 jana ya, sudah master dalam semua jana, kemudian dia dilatih untuk mencapai jana berurutan, jana 1, 2, 3, 4 sampai 8 berurutan, kemudian mundur 8, 7 dan sampai ke jana 1, kemudian lompat 1, 3, 5 dan gitu, kira-kira begitu. 1, 3, 5, 7 gitu kan, 7, 5, 3 ini. Kemudian Witaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata juga dilatih sedemikian rupa gitu. Jadi sulit sekali untuk mempunyai abinya, untuk mempunyai kesaktian seperti itu. Inilah mengapa biasanya guru-guru Buddhis tidak terlalu encourage murid-muridnya untuk menguasai abinya. Kenapa? Kita ini sempit sekali waktunya. Hidup di alam manusia ini sangat singkat sekali, sehingga kita tidak terlalu ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak begitu bermanfaat. Ingat, abinya itu tidak berkaitan dengan tingkat kesucian. Ya, seseorang yang mempunyai abinya belum tentu dia Arya. Ya. Dan sebaliknya, seorang Arya juga belum tentu mempunyai abinya. Ya, artinya apapun abinya itu di dalam latihan spiritual Buddhis tidak terlalu dipentingkan, karena untuk mencapainya sulit, membutuhkan waktu yang panjang. Setelah mencapai, setelah mendapatkan abinya, untuk merawatnya juga sulit. Untuk merawatnya juga sulit. Ya, jadi itu ya yang disebut abinya. Jadi apa? Kesadaran rupa wacara jana yang kelima yang telah dilatih secara khusus. Ya, baik. Penjelasan dari Wibhawa ini, jalan dan buah arahata tidak bisa menjadi objek kesadaran kusala atau kesadaran baik, meskipun itu terkait dengan pengetahuan, karena kesadaran ini hanya muncul di rangkaian kesadaran seka dan putut jana yang belum pernah mencapai arahata, magga dan pala. Karena mereka belum pernah mencapainya, ya, berarti tidak pernah bisa menjadi objeknya, kan? Seka tidak bisa mempunyai pengetahuan tentang jalan dan buah dari makhluk yang lebih tinggi, karena mereka juga belum pernah mencapainya. Jadi Sotapanna tidak akan pernah bisa membaca kualitas hati seorang sakadagami. Putujana tidak akan pernah bisa mengukur, menilai kualitas batin seorang Sotapanna, sakadagami, anagami atau arahat. Jadi mereka yang levelnya rendah tidak bisa membaca temannya yang levelnya lebih tinggi. Ya. Demikian pula halnya dengan putujana yang tidak bisa mempunyai pengetahuan tentang jalan dan buah sotapati semata-mata karena itu levelnya lebih tinggi dan dia sendiri belum pernah mengalaminya. Nyana sampayuta jawana, yaitu jawana yang terkait dengan pengetahuan di arus batin seorang seka, yaitu Sotapanna, sakadagami atau anagami, dia bisa mengambil objek jalan dan buah yang setara atau yang lebih rendah. Saya rasa di kelas terdahulu sudah saya jelaskan ya. Hanya bisa mengambil objek magga dan pala yang setara tingkat pencapaiannya, artinya magga dan buah dari orang lain yang tingkatnya seimbang atau yang lebih rendah.
Nah, yang di bawah itu adalah contoh bagaimana jawana nyana sampayuta yang terkait dengan pengetahuan mengambil objek maga dan pala. Ya. Bagaimana katakanlah maha kusala nyana sampayuta mengambil maga dan pala sebagai objek. Ya. Jadi begini. Apabila atau pada saat seseorang mencapai maga dan pala, katakanlah mencapai sotapati maga dan sotapati pala, ya. Sotapati maga hanya muncul satu kali, muncul lenyap, kemudian langsung diikuti 2 kali atau 3 kali pala cita, kesadaran buah kan muncul lenyap 2 kali atau 3 kali tambah 1 lagi muncul lenyap, gitu ya, 2 atau 3. Setelah pala cita itu muncul lenyap, yang terakhir lenyap, kemudian akan muncul proses kognitif pacawekana, itu ada di dalam layar. Proses kognitif pacawekana itu mereview, mengkaji kembali pengalamannya yang baru saja lewat. Ya, apa yang direview? Secara otomatis dia akan mereview, kalau non arahat dia akan mereview 5 hal ini. Dia akan lihat lagi maganya tadi, kesadaran maganya direview, kesadaran maga. Yang kedua, kesadaran palanya, buahnya direview lagi sama dia. Kemudian yang ketiga, nibbana yang baru saja dialami dia review lagi. Kemudian yang keempat, kilesa yang sudah dia hancurkan direview lagi. Yang kelima, kilesa yang belum dihancurkan dia review lagi. Jadi non arahat pada saat mencapai maga dan pala, sesaat kemudian muncul proses kognitif pengkajian kembali, pacawekana, proses kognitif atau pacawekana widi yang mengkaji kembali pencapaiannya. 5 hal tadi di review, dikaji ulang. Maka pala yang dia capai tadi, nibbana yang baru saja dia alami, kemudian kilesa yang sudah dia hancurkan, dan kilesa yang belum dihancurkan. Nah, dari ini sekarang Anda tahu, kalau Anda mencapai sotapana, Anda memerlukan orang lain untuk mendeklar enggak, untuk memastikan bahwa Anda sotapana, tidak? Tidak perlu kan? Anda sendiri tahu. Ya, karena Anda pada saat selesai pala cita lenyap, akan muncul proses kognitif pacawekana, mereview ulang, mengkaji ulang, ya, dan Anda tahu Anda sudah mencapai tingkat kesucian apa. Anda tahu kilesa Anda yang sudah hancur yang mana. Anda tahu. Anda tidak membutuhkan guru untuk mengatakan kepada Anda, sakaya didik kamu sudah hancur. Makanya jawaban yang paling bagus kalau ada orang bertanya, misalkan Anda seorang guru meditasi gitu ya, misalkan Anda guru meditasi, kemudian murid Anda bertanya, kira-kira saya sudah mencapai sotapana belum? Nah, jawaban yang paling bagus, lah menurut kamu? Ya makanya saya tanya, saya nggak tahu. Oh ya berarti belum. Makanya saya tanya ke guru. Oh ya berarti belum. Gampang kan jawabannya? Kalau yang sudah mencapai dia nggak tanya, dia tahu sudah mencapai. Ya, jadi pada saat proses kognitif pacawekana itu yang muncul mahakusala nyana sampayuta, mengambil objek maga dan pala dirinya sendiri atau nibbana yang sudah baru saja dia alami. Ya. Jadi itu, paham ya? Bagaimana mahakusala nyana sampayuta mengambil maga, pala dan nibbana dari pengalamannya sendiri melalui proses kognitif pacawekana. Sesaat setelah pala lenyap, muncul proses kognitif tersebut yang mereview 5 hal tadi. Maga yang sudah lewat diambil lagi, diingat-ingat lagi. Pala yang sudah lewat diingat-ingat lagi. Nibbana yang sudah lewat diingat-ingat lagi, gitu. Kemudian apa tadi, kilesa yang sudah hancur dan yang belum hancur. Terus mahakusala nyana sampayuta mengambil maga pala orang lain bagaimana? Kalau tadi kan maga palanya sendiri kan, yang pernah dia alami sendiri. Tapi kalau mahakusala yang nyana sampayuta juga bisa mengambil objek maga dan pala yang dialami oleh orang lain. Caranya bagaimana? Seandainya orang tadi yang baru saja tercerahkan itu ternyata mempunyai abinya, ya, kesaktian para cita wijanana untuk memahami para cita, memahami pikiran orang lain, ya,
maka dia akan bermeditasi dulu untuk mencapai jana kelima kan, untuk memunculkan abinyanya kan, supaya dia bisa membaca pikiran temannya ya. Pada saat sebelum dia mencapai abinya ada yang disebut meditasi persiapan. Ya, katakanlah sesaat sebelum abinyanya muncul, itu meditasi persiapannya sudah mulai matang. Pada saat itu yang muncul adalah mahakusala nyana sampayuta. Ya, di dalam proses abinya, proses kognitif abinya itu ada yang sebelum kesadaran rupa wacara kusala jana yang kelima sebagai abinya itu muncul. Persis sebelumnya itu di dalam satu rangkaian proses kognitif ada yang disebut preliminary juga, persiapan juga. Ya, sesaat sebelum apinya itu muncul yang disebut persiapan ini adalah yang muncul adalah mahakusala nyana sampayuta. Objeknya sama dengan objeknya apinya. Ya, jadi kalau abinyanya nanti akan mengambil maga dan palaknya orang lain yang sudah lewat, maka mahakusala nyana sampayuta yang persis sebelum kesadaran abinyanya muncul juga mengambil maga dan palak orang lain tersebut. Baik, jadi Anda tahu ya sekarang ada pacawekana witi, proses kognitif pacawekana dan persiapan awal sebelum abinya muncul ya. Dia mengambil objek maga, palak dan nibbana, baik itu dirinya sendiri atau juga orang lain. Kalau yang orang lain selalu menggunakan abinya ya. Kemudian nyana sampayuta jawana juga muncul pada saat menentukan jalan dan buah dengan menggunakan abinya. Itu tadi sudah dijelaskan ya. Kok dengan menggunakan? Oh, pada saat menentukan jalan dan buah. Berarti ini sebenarnya kesadaran abinyanya yang mengambil ya. Maksudnya begitu. Kalau tadi kan mahakusala nyana sampayutanya, sekarang ini maksudnya harusnya abinya rupa wacara kusala yang jana kelima tadi sebagai abinya dia mengambil maga dan palak. Baik itu maga dan palak mungkin dirinya sendiri yang sudah lewat atau juga orang lain. Baik, kita lanjutkan yang berwarna kuning, silahkan dibaca. Kesadaran fungsional lingkup indriawi terkait dengan pengetahuan langsung fungsional dan yang memutuskan mengambil semua objek secara keseluruhan. Jadi sekarang kita ini membahas kesadaran yang berbeda. Kesadaran fungsional berarti mahakiriya yang nyana sampayuta ada 4, kemudian satu kesadaran yaitu abinya yang fungsional, kiriya abinya. Kalau tadi kan kusala abinya kan muncul di batin putu jana dan sekarang kiriya abinya berarti muncul di batin seorang Buddha dan Arahat ya. Dia bisa mengambil semua objek secara keseluruhan ya, tidak ada yang tidak bisa diambil ya. Penjelasannya mahakiriya nyana sampayuta rupa wacara kiriya abinya dan mano dwara wajana cita mengambil semua objek. Tidak ada yang tidak bisa diambil oleh mahakiriya nyana sampayuta jawana. Kenapa? Karena dia sudah mencapai maga palak arahata maga dan palak kan, berarti sudah pernah mencapai. Dia sendiri akan bisa mereview arahata maga dan arahata palak dirinya sendiri, atau kalau dia mempunyai abinya dia bisa mereview arahata maga dan arahata palaknya orang lain juga kan ya. Jadi mahakiriya nyana sampayuta dan kiriya abinya bisa mengambil semua objek. Yang berikutnya mano dwara wajana mengambil semua objek karena kemunculannya mendahului berbagai jenis kesadaran. Mano dwara wajana, dia mendahului jawana kan selalu kan. Sebelum jawana muncul baik di pintu panca indera maupun di pintu batin selalu didahului oleh mano dwara wajana kan, meskipun namanya berbeda. Jangan bingung. Kalau di proses kognitif pintu panca indera, mano dwara wajana mempunyai nama khusus yaitu apa? Wotapana. Kalau di proses kognitif pintu batin namanya tetap mano dwara wajana. Tapi apapun wotapana ataupun mano dwara wajana itu sama, beda nama saja. Hanya namanya saja yang berbeda ya. Nah, di kitab penjelasan yang lain dijelaskan lebih detail lagi bahwa yang benar-benar bisa mengambil semua objek adalah mano dwara wajananya Buddha.
Maksudnya semua, jadi semuanya pada saat dia memunculkan sabanyutanya, nah pengetahuan maha taunya itu. Jadi objek apapun dia bisa ambil. Ya, arahat tidak bisa mengambil semua itu, tapi arahat bisa mengambil arahat tak maga dan palak dari dirinya sendiri atau orang lain, tapi terbatas. Tidak semua arahat bisa dia ambil, hanya Buddha yang bisa mengambilnya, yaitu mano dwara wajana yang muncul pada saat Buddha sedang menggunakan sabanyutanya, nah, pengetahuan maha tahu. Buddha ini maha tahu. Ya, baik. Jadi dengan demikian maka bab ketiga yang tentang objek selesai. Selesai ya? Oh, masih ya? Ini 60 ya? Hah? Tadi sudah ya? Minggu lalu yang... Oh, salah ya? Ya enggak apa. Ini berarti ya 60 ya? Benar kan? Ini belum kan? Yang tadi sudah? Hah? Sebagi. Enggak apa-apa, biar pinter. Buddhis kan positif. Baik, kita lanjutkan lagi. Mari dibaca yang kuning. Non materi kedua dan keempat mempunyai objek yang lebih tinggi. Stop. Non materi kedua berarti arupa jana yang kedua dan arupa jana yang keempat objeknya apa? Arupa jana cita yang pertama dan arupa jana cita yang ketiga. Makanya disebut objek yang lebih tinggi atau mahagata aramana. Ya. Objek arupa jana kedua kan cita arupa jana pertama. Objek arupa jana keempat kan arupa jana cita yang ketiga. Kedua-duanya adalah paramata dhamma, realitas hakiki kan? Ya. Bukan konsep. Ya. Ya, yang 61. Semua kesadaran yang lebih tinggi sisanya mempunyai objek konsep. Semua kesadaran yang lebih tinggi sisanya mempunyai objek konsep. Ya, berarti apa? Kalau tadi kan hanya berapa tadi? Berarti kan mahagata cita ada berapa? 27 kan? Kemudian dikurangin arupa jana kedua dan keempat. Berarti keduanya ada 6 ya berarti ya. 222 ya, 6 ya. Berarti sisanya 21 kesadaran, ada di tabel itu harusnya. 21 kesadaran mempunyai objek konsep, yaitu apa? 15 rupa wacara jana, itu objeknya selalu konsep. Ya, makanya jana, kalau hanya berhenti di jana, Anda tidak akan pernah bisa tercerahkan. Jana hanya dijadikan sebagai landasan untuk berwipasana. Ya, kalau seseorang hanya terjebak di dalam jana, dia tidak akan bisa tercerahkan. Kenapa? Karena objeknya bukan paramata dhamma. Objeknya bukan realitas hakiki, tapi objeknya konsep. Dia tidak akan bisa menganalisa, merenungkan anicca, dukkha dan anatta. 15 kesadaran rupa wacara jana ditambah berapa? Tadi 12 dikurangi 6 kan? Berarti 6. 15 tambah 6 berapa anak-anak? Ya, ini pasti bisa. Nah, bisa kan, bener kan? Saya tidak bisa baca pikiran Anda. Kalau 15 tambah 6 pasti bisa. 21 kesadaran selalu mengambil objek konsep. Yang 62 silahkan. Kesadaran adi duniawi mempunyai objek nibbana. Selalu. Maga dan pala objeknya hanya nibbana, tidak bisa objek yang lain. Ya. Penjelasannya, objek dari kesadaran jana non materi kedua dan keempat tadi sudah saya jelaskan. 15 kesadaran jana materi halus dan 6 kesadaran jana non materi pertama dan ketiga mempunyai konsep sebagai objeknya. Maksudnya yang mana? Yang rupa wacara tadi belum saya jelaskan kan? Arupa. Arupa wacara yang pertama objeknya apa? Ruang tanpa batas. Pada saat dia sudah mencapai rupa wacara jana kelima dengan kasina, maka untuk mencapai arupa jana yang pertama, kasinanya harus dilenyapkan. Pada saat kasinanya dilenyapkan, maka ruangan yang tersisa itu tertinggal itu dijadikan objek dia untuk mencapai arupa jana yang pertama. Itu bukan paramata,
tapi konsep. Arupa jana yang ketiga objeknya apa? Kekosongan ya, ketiadaan apapun ya. Ya, ketiadaan apapun itu adalah lenyapnya kesadaran arupa jana yang pertama. Lenyap itu konsep, bukan realitas hakiki, bukan paramata ya. Jadi begitu. Nanti di bab berikutnya seperti ini ada, ini hanya untuk tambahan informasi Anda saja, 28 objek konsep untuk kesadaran Mahagata ya. Nanti akan kita upload di atau kita bagikan di grup ya, supaya Anda hanya untuk pengetahuan. Nanti di bab-bab berikutnya akan kita bahas secara detail, khususnya di bab ke-9 mungkin tahun 2025. Jadi yang bisa dijadikan objek jana kesadaran Mahagata hanya 28 ini. Mari kita lanjutkan 63. 25 kesadaran mempunyai objek terbatas, 6 di yang lebih tinggi, 21 di konsep, 8 di wilayah Nibbana. 20 dibebaskan di adi duniawi, 5 kecuali jalan dan buah yang tertinggi, 6 mempunyai semua objek. Jadi ringkasannya ada 7. Ini sebenarnya hanya ringkasan saja dari apa yang sudah kita pelajari kan. 25 kesadaran di sini adalah 23 resultan lingkup indrawi plus yang mengarahkan ke pintu panca indera plus yang memproduksi senyuman. Di tabel Anda ada itu. Ada kan ya? Ada. Objeknya juga ada. Itu kalau Anda baca tabel itu seharusnya lebih mudah. Saya sudah kelompokkan sedemikian rupa itu untuk membantu Anda. Saya rasa yang ini tidak perlu diinikan ya, karena sudah dijelaskan kan. Mungkin yang ini 6 di yang lebih tinggi, karena kalimatnya kan begitu. Artinya 6 kesadaran di yang lebih tinggi mengambil objek Mahagata, yaitu 3 arupa jana kedua dan 3 yang keempat mengambil objek Mahagata. Ya, yaitu objek tersebut berturut-turut arupa jana ke-1, ke-3 dan cetasikanya. Sebenarnya kalau di Dhamma Sanggani, di kitab Abhidhamma yang pertama, nanti Anda akan diminta untuk juga menguraikan cetasikanya. Ini untuk pengetahuan tambahan. Kalau kita berbicara cita, kita selalu tidak bisa terpisah dari cetasika ya. 21 di konsep, artinya 21 kesadaran mengambil objek konsep, sudah kita jelaskan. 8 di wilayah Nibbana, 8 kesadaran Lokuttara adi duniawi mengambil Nibbana sebagai objek ya. 20 dibebaskan di adi duniawi, artinya 20 kesadaran bisa mengambil semua objek kecuali kesadaran adi duniawi. Ini ringkasan dari tadi. 5 kecuali jalan dan buah yang tertinggi, yaitu 4 maha kusala nyana sampayuta plus rupa kusala abinya bisa mengambil semua objek kecuali maga dan palak dari arahata. Itu yang dimaksud. 6 mempunyai semua objek, artinya 6 kesadaran bisa mengambil semua objek, yaitu 4 maha kirya nyana sampayuta, rupa kirya abinya plus manodwara wajana cita ya. Tadi juga sudah saya sampaikan, berarti selesai. Tapi Mas, saya ingin kita masuk ke topik berikutnya. Makanya tadi saya agak cepat. Topik berikutnya adalah ikhtisar yang terakhir, yaitu tentang landasan. Sedikit 15 menit untuk teaser aja, teaser. Ikhtisar landasan. Kita masuk ke ikhtisar yang terakhir di dalam bab ketiga ya. Kita udah menyelesaikan 5 kan, wedana, hetu, kica, dwara, alambana. Perasaan, akar, fungsi, pintu, objek. Nah, yang keenam adalah watu. Watu, Anda ingat-ingat tuh bahasa palinya watu ya. Landasan gitu. Di handout yang saya bagikan ada sedikit perubahan. Terima kasih pada Aling yang sudah mengingatkan. Ini harusnya nomor 8 ini yang terakhir.
Pak Pranoto nanti tolong ditambahkan ya, yang setelah nomor 7 itu harusnya bawahnya nomor 8. Masih elemennya juga masih mano winyana dhatu, tapi kesadarannya arupa wipaka ada 4. Itu bisa muncul tanpa landasan. Saya akan jelaskan landasan. Apa itu landasan? Watu bahasa Palinya. Jangan confuse, jangan bingung dengan nanti Anda akan ketemu istilah ayatana bahasa Palinya. Juga diterjemahkan sebagai landasan. Tapi saya belum menemukan kata yang tepat. Mudah-mudahan nanti ketemu kata yang berbeda sehingga Anda tidak bingung. Ayatana itu berbeda. Sekarang yang kita pelajari adalah watu. Anda sering mendengar hadaya watu. Nah, hadaya itu jantung, hati. Watu landasan hati ya. Nah, saya ingin jelaskan dulu. Apa itu watu? Apa itu landasan? Yang disebut landasan itu adalah penopang fisik untuk kemunculan cita. Artinya dengan kata lain, tanpa watu cita tidak bisa muncul di makhluk yang mempunyai 5 kanda. Saya katakan di makhluk yang mempunyai 5 kanda. Kenapa harus ditekankan di makhluk yang mempunyai 5 kanda? Karena makhluk yang mempunyai 4 kanda, yaitu arupa Brahma, dia citanya bisa muncul tanpa perlu support dukungan dari landasan. Kenapa? Karena namanya saja arupa Brahma, tidak mempunyai materi. Ya, makhluk tanpa materi, hidupnya juga di alam tanpa materi. Tidak ada materi apapun yang ditemukan di sana, ya. Padahal yang disebut landasan, watu itu adalah materi. Kita mengenal ada 6 landasan yang kesemuanya adalah fenomena materi, fenomena rupa. Di bab ke-6 kita sesungguhnya baru akan belajar tentang rupa, ya. Tapi ini sebagai teaser saja. 6 landasan semuanya rupa. Ya, yang pertama adalah landasan mata. Jadi landasan mata itu terletak di indera mata, sensitivitas mata, cakuk pesada. Ya, bentuknya itu bening transparan, ada di tengah-tengah bola mata kita. Dia adalah landasan mata sekaligus juga pintu mata, sama. Ya, kebetulan sama. Yang panca indera semuanya sekaligus sebagai pintu dan juga landasan. Demikian juga dengan telinga. Pintu telinga itu sekaligus juga landasan telinga. Pintu hidung juga sekaligus landasan hidung. Pintu lidah itu sekaligus landasan lidah. Pintu tubuh sekaligus landasan tubuh. Nah, apa yang membedakan pintu dan landasan? Ya, kalau di panca indera sama-sama materi, ya. 5 pintu panca indera dan 5 landasan panca indera itu semuanya materi, sama-sama materi, ya. Yang membedakan adalah pintu itu adalah titik di mana kesadaran bertemu dengan objek. Seperti pintu rumah Anda adalah titik di mana Anda keluar bertemu dengan objek di luar, itu perumpamaannya. Tetapi landasan itu berbeda. Landasan adalah tempat di mana cita diproduksi. Landasan adalah titik di mana karena dukungan dari landasan tersebut maka cita muncul. Kebetulan kesadaran panca indera dia munculnya juga di pintunya sama-sama dengan landasan. Kebetulan dia di pintu mata juga, landasan matanya juga di situ, ya. Tetapi pada saat kita berbicara tentang pintu batin yang ke-6, maka berbeda dengan landasan batin. Pintu batin itu apa? Kira-kira boleh nggak saya jawab sendiri itu ya? Boleh nggak? Masih ya. Anda baik memberi kesempatan saya berbuat karma baik. Pintu batin adalah bawangga cita, kan? Ada berapa bawangga cita? 19 bawangga cita ini adalah pintu batin. Bahasa Palinya apa? Manodwara ya.
Jadi pintu batin itu fenomena mental atau fenomena materi? Fenomena mental. Nah, kalau pintu batin adalah fenomena mental, kemudian landasan batin itu adalah fenomena materi. Tadi saya katakan kan, 6 landasan semuanya adalah fenomena materi. Landasan batin itu bahasa palinya Anda kenal akrab Hadayawatu. Ya. Nah, dia fenomena materi. Ini yang membedakan antara pintu dan landasan. Yang membedakan lagi seperti ini. Anda masih ingat nggak diagram proses kognitif pintu mata? Masih ya? Diagram proses kognitif pintu mata yang dimulai atida, bawangga, calana, bawangga upaceda, pancadwara wajana, caku winyana, sampadicana, dan seterusnya. Masih ingat ya? Yang perumpamaan seorang makan buah mangga, masih ingat ya? Nah, di dalam proses kognitif tersebut, ya, pintu mata, semua cita yang aktif, pancadwara wajana dan seterusnya itu muncul melalui pintu mata. Semuanya. Semua pancadwara wajana, caku winyana, sampadicana, santirana, wodapana, jawana, tadaramana, semuanya munculnya di pintu mata. Tetapi dari semua cita tadi hanya satu cita saja yang diproduksi oleh di landasan mata, yaitu kesadaran mata. Hanya kesadaran mata saja yang muncul karena didukung oleh landasan mata. Di situ dia munculnya, diproduksi, istilahnya muncul, titik kemunculannya di landasan mata. Cita selebihnya itu muncul karena disupport oleh Hadayawatu. Hadayawatu itu letaknya di jantung kita. Ada semacam lubang di mana darah keluar masuk, itu katanya Hadayawatu. Nanti saya kupas juga di slide-slide berikutnya. Jadi pancadwara wajana, sampadicana cita, santirana cita, wotapana, jawana, tadaramana itu muncul karena didukung oleh Hadayawatu di sini, kemudian menemui objeknya melalui pintu mata. Anda lihat kira-kira alirannya dari sini ke mata. Bukan dari mata ke hati, dari hati ke mata, kebalikan. Ya, nah itu yang membedakan. Saya akan beri sedikit informasi untuk menggoda Anda supaya makin tertarik, terjebak pada perangkap abing. Anda lihat ya, di dalam proses kognitif pintu mata hanya ada satu kesadaran yang muncul melalui landasan, didukung oleh landasan mata. Yang lainnya didukung oleh Hadayawatu. Beda kan? Ya. Nah, kenapa sih kita harus berbicara sedetil ini? Kita berbicara sedetil ini supaya kita tidak terjebak pada pandangan salah. Kita pecah-pecah semua fenomena berdasarkan informasi yang ada di Abhidhamma ini kan, untuk merealisasi anatta, khususnya anatta. Ya, karena ini bisa diverifikasi. Ya. Semua pengetahuan Abhidhamma bisa diverifikasi melalui meditasi Anda. Jadi ini bukan teori kosong. Kalau Anda sudah mencapai keadaan samadhi yang cukup kuat, Anda bisa memverifikasi ini semua. Ya. Nah, jadi di klasifikasi landasan Anda lihat itu yang paling kanan dulu ada 6 landasan ya, landasan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, hati. Ya, 6 atau tanpa landasan. Kemudian dari 89 cita atau 121 cita bisa kita kelompokkan menjadi 7 elemen. Yaitu caku winyana dhatu, elemen kesadaran mata. Para mata damanya atau kesadaran hakikinya adalah kesadaran mata 2. Dia munculnya di landasan mata. Lihat ya. Kemudian yang nomor 2 sota winyana dhatu, elemen kesadaran telinga ya. Para mata damanya atau realitas hakikinya adalah kesadaran telinga. Jumlahnya ada 2. Dia munculnya di landasan telinga. Ingat definisinya landasan tadi apa? Penopang fisik untuk kemunculan landasan. Untuk kemunculan cita, kesadaran. Untuk makhluk yang mempunyai pancakanda, 5 agregat, dia membutuhkan penopang fisik supaya kesadaran ini bisa muncul. Dan yang menarik, kalau penopang fisiknya mulai lapuk, kesadarannya juga tidak akan bisa maksimal. Menarik ya?
Contoh nih mata saya nih, saya harus pakai kacamata kan? Kenapa? Karena landasan mata saya sudah mulai lapuk. Nah ini Anda udah nggak kelihatan semua Anda. Udah blur semua gitu. Kenapa? Karena landasan mata saya sudah mulai lapuk, sehingga kualitas kesadaran mata saya juga lemah, menurun. Menarik kan? Rohnya yang mana rohnya? Hah? Yang Anda sebut roh mana sekarang? Kok rohnya kok tergantung pada mata? Berarti yang lebih hebat mata dong ya. Kalau percaya pada teori roh, mata lebih hebat. Ternyata begitu matanya deteriorated begini ini, rohnya juga lemot juga. Kalah kan sama mata? Sama. Telinga juga, kalau landasan telinganya lemah, kesadaran mendengarnya juga lemah. Mana rohnya? Anda masih ingat batang korek api dan kotak korek api? Kalau ini korek api atau ininya lemah, apinya juga kecil. Ataknya yang mana? Rohnya yang mana? Nggak ada kan? Menarik kan Abhidhamma? Pelan-pelan lah kita akan masuk makin dalam kan. Kemudian gana winyana dhatu, elemen kesadaran hidung dan seterusnya yang panca indera itu mudah. Ya, para mata damanya atau realitas hakikinya adalah kesadaran-kesadaran panca indera, ada 2, dan munculnya di landasan itu juga sama. Tetapi yang ketiga itu, yang ke nomor 6 Anda baca itu, manodhatu, elemen batin, ada 3 kan? Pancadwara wajana dan sampatit jana. Munculnya di mana? Landasan hati. Artinya diproduksinya di landasan hati. Dia membutuhkan hadaya watu untuk muncul. Kalau hadaya watunya rusak, juga manodhatunya rusak. Makanya kalau seseorang yang agak-agak itu mungkin hadaya watunya udah mulai agak-agak gitu juga. Maksudnya agak-agak itu tidak bisa berpikir normal, ya, sudah mulai pikun. Jadi mungkin supportnya udah mulai lemah juga. Ada kerusakan. Ada ya watunya, landasan hatinya, ya. Kemudian yang ke-7 mano winyana dhatu, itu kesadaran sisanya 72. Selain arupa wipaka yang terakhir kan. 72 kesadaran mano winyana dhatu itu berarti apa? Anda kurangin sendiri nanti PR di rumah. 72 ini Anda dapatkan dari 89 dikurangi 10. Berapa anak-anak? 89 kurangi 10? 79 dikurangi 3 mano dhatu berapa? 76 dikurangi 4 arupa wipaka cita berapa anak-anak? 72 cita tersebut muncul dengan membutuhkan dukungan hadaya watu. Sementara 4 arupa wacara cita membutuhkan apa? Tanpa landasan. Kenapa tanpa landasan? Karena dia hanya muncul di arupa wacara bumi, alam arupa wacara, dan di makhluk Brahma arupa. Tidak ada rupa sama sekali. Makanya dia bisa muncul tanpa membutuhkan support dari landasan. Karena landasan itu fenomena mental atau fenomena materi? Materi. Bagus. Cukup atau lanjut? Lanjut ya. Seneng ya. Mulai menarik kan? Silakan dibaca. Intisar landasan terdapat 6 hal yang dinamakan landasan, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan landasan hati. Anda membacanya landasan mata gitu ya, memahaminya begitu ya. Karena palinya hanya gitu, caku, sota, gana, jiwa, kaya, hadaya watu. Nabi karena ini satu kalimat harusnya membacanya ini artinya caku watu, sota watu, gana watu, jiwa watu, kaya watu, hadaya watu. Ya. Jadi ada 6 landasan.
Penjelasan dari Wibawinidika, kitab subkomentarnya, ikhtisar landasan itu menjelaskan secara ringkas 6 landasan dan kesadaran-kesadaran yang muncul melalui landasan-landasan tersebut. Tadi sudah kan, kesadarannya juga sekilas sudah kita sampaikan kan, ya. Dan Anda harus ingat ya, tadi saya menekankan makhluk 5 kanda, ya. Di dalam makhluk yang mempunyai 5 agregat, maka 6 landasan ini penting. Tapi kalau makhluk 4 agregat, tidak. Dia tidak membutuhkan landasan apapun. Selanjutnya, semua landasan, silakan. Semua landasan tersebut juga diperoleh di alam kehidupan indriawi. Jadi di 11 alam lingkup indriawi, 4 alam apaya, alam manusia, dan 6 alam dewa, itu 6 landasan bisa ditemukan. Semua, ya. Nanti karena di rupa bumi beda lagi. Penjelasannya 6 landasan tersebut ditemukan di makhluk yang mempunyai indera lengkap nih, catatannya nih. Karena ada makhluk-makhluk tertentu yang sejak lahir, misalkan landasan matanya tidak muncul sehingga dia lahir buta. Buta itu sebenarnya kenapa? Karena kesadaran matanya sudah tidak bisa diproduksi lagi. Dia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak mendapat penopang fisik yang disebut landasan mata. Itu pengertiannya ya. Makanya inilah pentingnya kitab subkomentar. Kalau kita tidak paham kitab komentar dan subkomentar, maka kita lalu bagaimana menjelaskannya? Kita beropini. Makanya saya sebagai guru itu bersyukur karena saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di kitab-kitab tersebut, sehingga saya sedikit mungkin menghindari opini kan, sebanyak mungkin maksud saya. Ya. Jadi 6 landasan ditemukan di makhluk yang mempunyai indera lengkap. Jadi Anda harus akurat seperti itu memahaminya, ya. Ada kata juga di atas, ya, sabanipi, ya. Semua juga, gitu. Kata juga di kalimat di atas mengindikasikan bahwa beberapa dari landasan dimungkinkan tidak eksis. Nah itu seperti halnya orang yang buta, andak, dan tuli, badira, ya. Dan lain-lain. Mari kita lanjutkan yang kuning, silahkan. Di dalam alam materi halus tidak terdapat 3 landasan yang dimulai dengan hidung. Nah ini Anda hafalkan. Di rupa Brahma tidak terdapat 3 landasan dimulai dari hidung. Berarti landasan hidung, landasan lidah, dan landasan tubuh mereka tidak mempunyai. Tapi Anda harus memahaminya. Oh berarti rupa Brahma nggak punya hidung, Bante. Punya, cuman landasannya yang nggak ada. Hidungnya sih ada, kasihan lah kalau nggak ada juga. Hidungnya punya, ya, tapi karena landasannya tidak muncul, jadi hidungnya tidak bisa berfungsi. Kesadaran hidung tidak bisa muncul. Lidah juga punya, tapi landasan lidahnya nggak ada, ya. Jadi artinya apa? Kesadaran lidah tidak bisa muncul. Tubuh juga punya, tapi landasan tubuh yang tidak ada. Berarti artinya kesadaran tubuh tidak bisa muncul. Nggak ada. Ada kan di buku kesadaran, kenapa rupa diterjemahkan menjadi sesuatu yang kesakitan, fenomena yang kesakitan, sakit karena panas dingin, ya, kemudian digigit nyamuk, binatang kecil, kemudian perlu berubah karena lapar haus, dan ada kan di buku kesadaran, ada itu, Anda buka lagi. Kemudian di kitab subkomentarnya dijelaskan kalau definisi rupa seperti itu, lalu bagaimana definisi rupa itu bisa dipakai untuk mendefinisikan rupa Brahma, Brahma materi halus, karena di sana nggak ada kesakitan, nggak ada panas dingin juga. Lalu definisinya jadi tidak ini. Nah ada penjelasannya di buku yang pertama. Jadi rupa Brahma ada 3 landasan yang missing, yang hilang, yaitu landasan hidung, lidah, dan tubuh. Mereka masih punya hidung. Diingat jangan nanti kalau Anda diminta menggambar rupa Brahma hidungnya hilang gitu. Kan kata Bante Keminda nggak punya hidung, kan yang nggak ada landasannya. Hidungnya sih lengkap masih, ganteng-ganteng, cantik-cantik kok. Ya silakan.
Yang kuning? Bahkan di dalam alam non-materi, semua landasan tidak ada. Ya, jadi Anda ingat-ingat, di 11 alam lingkup indrawi ada berapa landasan yang bisa ditemukan? 6, meskipun ada kasus-kasus khusus ya di makhluk-makhluk tertentu yang buta, tuli dan sebagainya kan. Di rupa Brahma ada berapa landasan? 3 apa saja? Mata, telinga sama mama. Hah? Ada ya waktu, bagus. 3 berarti ya. Yang hilang juga 3. Ya. Di arupa Brahma ada berapa landasan? Tidak ada sama sekali. Bagus, pinter loh. Mari kita lihat penjelasannya. Para rupa Brahma ini saya tambahin sendiri rupanya karena di kalimat palinya dari Wibawininya itu hanya Brahmanang kama wiraga bhavana wasena ganda rasa potap besu wiratataya tapi saya pesade supi wiraga bawatu. Jadi hanya Brahmanang kama wiraga bhavana. Makanya saya tambahkan dalam kurung rupa Brahma di sini yang dimaksud karena di palinya tidak disebutkan secara spesifik. Jadi terjemahannya para rupa Brahma, Brahma yang masih mempunyai materi halus, karena dia tidak tertarik di dalam objek bau, objek hidung, rasa dan sentuhan yang muncul sebagai hasil dari pengembangan meditasi tanpa nafsu terhadap objek panca indera. Jadi ini istilah khusus dalam meditasi. Anda boleh hafalkan itu kama wiraga bawana. Bawana itu kita secara mudah diterjemahkan menjadi meditasi, ya. Wiraga itu keadaan tanpa nafsu terhadap kama, terhadap objek-objek panca indera. Secara alamiah maka Brahma tersebut tidak berminat terhadap indera-indera yang mempunyai objek tersebut. Penjelasannya seperti ini. Pada saat Anda mempraktekkan rupa wacara jhana, ya, pada saat Anda mencapai jhana materi halus, maka pada saat itu sebenarnya semua aktivitas di pintu panca indera tertutup. Semua, tidak hanya 2 atau 3, tapi semua aktivitas di pintu panca indera pada akhirnya tertutup. Gitu ya. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai jhana Anda harus bisa menjauhkan diri dari semua objek-objek panca indera, memutus hubungan dengan dunia panca indera. Pada saat Anda mencapai jhana, ya, karena aktivitas dengan dunia panca indera itu sudah mulai menjauh, ya, jadi dalam hal seseorang mau terlahir di rupa wacara bumi menjadi rupa Brahma, maka syaratnya adalah dia harus berhasil masuk ke dalam jhana di detik terakhir di dalam kehidupannya, di maranasana witinya, di proses kognitif menjelang kematian, dia harus berhasil masuk ke jhana. Ya, pada saat masuk ke dalam jhana, maka aktivitas di panca indera sudah tertutup kan, ya, sehingga efeknya ya, pada saat dia terlahir di rupa Brahma, landasan-landasan tertentu tidak muncul, tidak berkembang, yaitu khususnya landasan hidung, lidah dan tubuh dia tidak berkembang pada saat dia terlahir sebagai rupa Brahma. Tapi landasan mata dan telinga masih bisa berkembang. Karena apa? Karena pada saat dia masih menjadi manusia pun, ya, dia masih menggunakan mata dan telinganya itu cukup intensif. Pada saat matanya dia gunakan untuk melihat gurunya, bertemu dengan gurunya, atau telinganya dipergunakan untuk mendengarkan penjelasan, tuntunan, bimbingan dari guru meditasinya gitu. Jadi mata dan telinga masih aktif, cukup aktif, sehingga pada saat dia lahir di alam Brahma pun secara alamiah landasan mata dan landasan telinga pun muncul lagi. Itu penjelasan logisnya. Ya, kenapa tidak muncul hidung, telinga dan tubuh? Karena memang sejak sebelumnya sudah tidak diinikan, tidak dibiasakan gitu. Ya, tidak biasa berproses, sehingga pada saat dia terlahir sebagai rupa Brahma pun itu juga tidak berkembang akhirnya gitu. Ya, itu yang dimaksud. Kemudian akan tetapi karena ketertarikannya untuk melihat Buddha, ini kan kitab komentar ya, dalam konteks yang murid yang lain, ya, ketertarikannya untuk melihat gurunya, kemudian mendengarkan dhamma dan lain-lain, maka para Brahma bukannya tanpa minat terhadap objek mata dan telinga, tetap mempunyai minat, makanya masih bisa berkembang.
Ya, itulah mengapa indera mata dan indera telinga ditemukan di sana, gitu. Bahkan di dalam alam non materi semua landasan tidak ada. Tadi dari Abhidhamma Sanggahanya penjelasan dari Wibawininya adalah semua jenis fenomena materi atau rupa sama sekali tidak ada, tidak ditemukan di alam non materi sebagai dampak dari kekuatan meditasi ketidaktertarikan kepada fenomena materi. Jadi Anda ketemu istilah lagi yaitu rupa wiraga bawana. Meditasi untuk mengembangkan keadaan tanpa nafsu terhadap rupa, terhadap materi. Kalau yang tadi apa? Kama wiraga bawana, ya. Yang dilatih oleh para Brahma. Saya rasa itu mudah. Saya ingin sampai ke ini. Silakan dibaca dulu yang kuning. Sehubungan dengan hal tersebut, 5 elemen keajaran eksis dengan senantiasa bersandar pada salah satu dari panca indera yang berkaitan sebagai landasannya. 5 elemen kesadaran itu apa? Elemen kesadaran mata, telinga, dan elemen kesadaran panca indera, ya. Dia eksis, ada, senantiasa bersandar pada salah satu dari panca indera yang berkaitan dengan sebagai landasannya. Artinya tadi elemen kesadaran mata bersandar pada landasan mata dan seterusnya. Itu sudah saya berikan juga. Lihat ini ada penjelasan dari Wibawinitika nih. 5 elemen kesadaran adalah 5 kesadaran indriawi panca winyana, disebut sebagai elemen karena kesadaran tersebut bukan makhluk dan bukan jiwa atau bukan roh. Nisata nijiwa, bukan sata, bukan jiwa, jiwa atau roh. Hanya elemen saja yang muncul karena melakukan fungsinya dan kemudian lenyap kembali. Setelah lenyap dia tidak bisa muncul lagi. Tidak pernah bisa muncul. Nama yang sama muncul tapi itu adalah fenomena yang baru. Itulah mengapa secara hakiki sebenarnya kita makhluk yang setiap detik sudah mati. Mati lahir lagi, mati lahir lagi, mati lahir lagi. Jadi kita ini setiap detik adalah makhluk yang baru. Kalau Anda dendam terhadap orang atau teman Anda dendam pada orang yang sudah mati sebenarnya. Rugi nggak? Orangnya udah mati Anda dendamin. Tapi dia masih hidup, udah orang baru itu dia. Berbeda. Mari kita lanjutkan. Silakan. Sementara itu, elemen batin yaitu yang mengarahkan ke pintu panca indera dan yang menerima eksis dengan senantiasa bersandar pada hati atau hadaya. Elemen batin itu manodhatu kan? Ada 3 kan? Trio manodhatu ya. Elemen batin adalah elemen yang hanya semata-mata sadar. Ini dari Wibawini ya, definisinya. Sadar, menyadari objek. Ya, ini sangat teknis. Kemudian nah ini baru tadi sore tadi jam 5 saya harus menyampaikan ini kepada Anda tentang hadaya watu kan. Strictly speaking, Buddha tidak pernah berkata tentang hadaya watu, ya, tentang elemen hati. Landasan hati itu bukan dari Buddha, tetapi dari murid Buddha. Adanya juga di kitab komentar. Di Tripitaka tidak ada istilah hadaya watu, adanya di kitab-kitab komentar. Mungkin pada waktu itu pada zaman Buddha ya, meskipun Buddha tidak pernah mengatakan hadaya watu, tetapi para murid, dan memang faktanya seperti itu. Kalau bermeditasi memang sebagian besar kesadaran itu munculnya di hati, di daerah dada kita. Itu memang faktanya diproduksinya atau disupport kemunculannya di daerah dada ya. Maka istilah hadaya watu diterima secara menyeluruh oleh para murid Buddha sampai hari ini gitu ya. Nah, saya sampaikan kata-kata Buddha yang asli itu ada di sana. Yang rupang nisaya manodhatu ca. Anda sudah ketemu kan manodhatu manowinyana dhatu ca watanti. Tang rupang manodhatu ya ca manowinyana dhatu ya ca tam sampayutta kananca damanang awigata pacayana pacayo. Itu dari Padhana, kitab terakhir dari Abhidhamma Pitaka ya. Buddha berkata seperti ini, yang artinya sudah saya terjemahkan itu.
didukung atau bersandar pada materi ini yang rupang, ya, maka mano datu cak mano winyana datu cak, elemen batin dan elemen kesadaran batin watanti eksis, ada atau berlangsung atau berproses gitu. Materi tersebut, ya ini kata-kata Buddha tadi, masih kata-kata Buddha. Jadi tidak ada hadaya watu kan, adalah kondisi buat elemen batin, elemen kesadaran batin dan damak-damak yang terkait, artinya cetasika yang muncul bersamanya, ya, melalui hukum pengkondisian tanpa kelenyapan. Ini padhana itu. Awi kata pacayo, awi kata pecaya. Itu nanti di bab-bab akhir kita belajar ini. Jadi awigata pacayo itu adalah pengkondisian tentang dharma yang mengkondisikan dan dharma yang dikondisikan. Awigata tanpa kelenyapan, artinya apa? Dharma yang mengkondisikan kemunculan dharma lain untuk muncul, ya, itu masih harus eksis. Selama dia masih eksis, maka dhamma yang dikondisikan akan muncul. Artinya selama rupa tadi, yang rupang tadi ada di hati kita masih berlangsung 17 kali cita kana, 17 kali momen kesadaran kan, maka mano dhatu dan mano winyana dhatu bisa muncul di hadaya watu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa hadaya watu itu muncul di kitab-kitab komentar, ya. Tetapi bukan berarti ini salah, benar. Memang seperti itu. Kadang Buddha hanya menyampaikan secara global, tapi para murid akhirnya mendefinisikan dengan lebih akurat lagi. Memang kenyataannya seperti itu. Mano dhatu, mano winyana dhatu bisa diobservasi di daerah dada kita. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau teknologi atau ilmuwan modern mengatakan semua aktivitas mental ada di otak kan? Kalau Buddha, kalau kita Buddhis nggak di otak, di hati. Oh, jantung, sorry ya, betul Bu dokter ini. Hadaya memang jantung sih, tapi kan kita terjemahkan jadi hati kan, ya hati nurani gitu kan, hati, bukan hati liver, ya. Jadi di jantung, bukan di otak, semua aktivitas mental kita sebagian besar. Ada berapa tadi? Dikurangi 10 saja kan? 10 plus 4, 75 ya. 75 cita itu munculnya, diproduksinya di daerah jantung. Makanya orang tua kita, leluhur kita itu lebih benar kan. Kalau ada seseorang yang suka berdana disebutnya murah hati atau murah otak. Murah hati. Kalau seseorang yang penuh cinta kasih, suka menolong orang, disebutnya orang yang baik hati atau baik otak. Baik hati. Ya, intermezzonya seperti itu ya. Meskipun di kitab-kitab belakangan ada kata otak dimasukkan, kayak di Visuddhimagga itu ada kata otak, tetapi bukan sebagai tempat diproduksinya cita atau pensupport untuk cita, tapi semata-mata untuk merenungkan saja tentang isi di dalam tubuh kita. Itu ada otak, ada ini, ada itu gitu. Ya, tetapi kalau kita mengikuti teori atau pelajaran di dalam Abhidhamma, maka 75 cita itu muncul didukung oleh hadaya watu. Aktivitas semuanya ada di sini. Makanya kalau Anda marah-marah, yang berdenyut-denyut dada Anda, bukan kepala Anda kan? Kalau Anda marah itu yang bergetar dada atau kepala? Dua-dua ya? Kepala cekot-cekot ya? Dulu saya memberi perumpamaan seperti ini. Loh kan, tapi kan dunia modern juga menemukan bahwa otak juga berkaitan dengan ini kan, karena ada faktanya. Nah, dunia modern, ilmu pengetahuan modern baru terbatas atau mampu menganalisa fenomena fisik. Otak adalah fenomena fisik. Fenomena mental mana ada ilmu pengetahuan bisa menganalisa sampai sekarang? Ada? Ya ada. Semua berdasarkan fenomena fisik. Otak itu adalah fenomena fisik. Dia mampunya di sana, padahal aktivitas terbesar ada di dada. Tapi kan tidak ada alat yang bisa selain samadhi Anda. Selain Anda bermeditasi mencapai sama samadhi, maka Anda bisa melihat itu semua. Nah, saya memberi contoh ini. Otak itu ibaratnya seperti layar komputer Anda, desktop, layar monitor, ya. Sementara jantung, hadaya watu itu seperti CPU. Yang kelihatan di layar monitor, ya kan?
Tapi pengendali prosesnya di mana? CPU. Ya mungkin alat-alat atau ilmu pengetahuan modern mendapatinya di otak ada apa sih, bisa dideteksi bahwa ada aktivitas berpikir dan lain sebagainya, katanya begitu. Tapi kalau menurut Abhidhamma ya adanya di Adaya Watu. Ya. Tapi kenapa yang ini kelihatan? Ya itu tadi layar monitor tadi loh. Layar monitor desktop Anda itu, komputer Anda. Tapi kan bukan berarti aktivitasnya muncul dari layar itu kan, dari CPU-nya kan. Nah, CPU itu Adaya Watu. Oke, saya rasa cukup sampai sekarang untuk teaser hari ini. Terima kasih.